Israel dikenal sebagai negara yang sering kali terlibat dalam konflik dengan tetangganya, Palestina, terutama terkait perebutan dan penguasaan wilayah tertentu. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah ancaman terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks suci ini berada dalam bahaya karena adanya aktivitas penggalian terus-menerus yang dilakukan oleh pihak Israel di bawahnya. Kekhawatiran mengenai kemungkinan runtuhnya Masjid Al-Aqsa telah diungkapkan oleh Direktur Departemen Urusan Masjid Al-Aqsa dan Wakaf Islam, Azam Al-Khatib, yang menyebutkan bahwa aktivitas tersebut bisa merusak fondasi masjid. Lantas, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh kaum Zionis Israel melalui penggalian yang dilakukan di bawah tanah Masjid Al-Aqsa? Dilansir dari Anadolu Agency, penggalian yang dilakukan Israel di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Aktivitas ini dimulai setelah Israel menduduki Yerusalem Timur, lokasi tempat suci tersebut, selama perang yang terjadi pada tahun 1967. Pada tahun 1980, Israel mencaplok hampir seluruh wilayah kota Yerusalem dan menetapkannya sebagai ibu kota mereka. Sejak tahun 1967, Israel tercatat telah melakukan lebih dari 100 penggalian di bawah kota tua yang diduga merupakan lokasi drainase air hujan di masa lalu. Hingga saat ini, Israel telah menjalankan 22 proyek penggalian di Yerusalem, termasuk 4 di bawah tembok Al-Burak di sisi barat dan 5 lainnya di kawasan Silwan. Kedalaman penggalian ini diperkirakan mencapai hingga 20 meter di bawah permukaan tanah. Pada bulan Juni 2019, Israel meresmikan terowongan yang disebut Path of the Pilgrims melalui sebuah acara peletakan batu pertama. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat, David Friedman, dan utusan Timur Tengah, Jason Greenblatt. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa Masjid Al-Aqsa begitu penting bagi kaum Zionis sehingga mereka begitu terobsesi untuk menguasai situs tersebut? Jawabannya terletak pada mitos Kuil Sulaiman atau Temple of Solomon. Orang-orang Yahudi, terutama kaum Zionis, percaya bahwa Raja Solomon di mana dalam Islam dikenal sebagai Nabi Sulaiman yang pernah membangun sebuah kuil Yahudi kuno yang disebut Haikal Sulaiman di Yerusalem. Mereka meyakini bahwa lokasi kuil itu berada di tempat Haram Asy-Syarif saat ini, yang oleh orang Barat dikenal sebagai Temple Mount. Berdasarkan keyakinan tersebut, kaum Zionis telah melakukan berbagai proyek arkeologi di sekitar kompleks Baitul Maqdis untuk mencari jejak kuil Sulaiman. Pada tahun 1970, pemerintah Israel mulai melakukan penggalian besar-besaran di sisi selatan dan barat luar tembok Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Palestina sangat curiga bahwa penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya bertujuan untuk melemahkan fondasi masjid yang menjadi tempat suci umat Islam. Namun, Israel selalu membantah tuduhan tersebut. Sampai sejauh ini, belum ada tanda-tanda keberadaan sisa-sisa kuil Sulaiman di kompleks Al-Aqsa. Dari sekian banyak penggalian yang dilakukan, Israel hanya menemukan terowongan kuno peninggalan Raja Jesonia yang memerintah kerajaan Yahudi Israel Selatan pada tahun 598 sampai 597 sebelum Masehi. Kaum Zionis mengklaim upaya mereka mencari kuil Sulaiman yang hilang telah berhasil hanya lantaran menemukan reruntuhan terowongan Raja Jekonia. Padahal, temuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kuil Sulaiman.
Terowongan itu juga tidak memiliki makna keagamasaan apapun, ujar Qais Al-Kalbi dalam karyanya History of Al-Aqsa. Aktivitas penggalian yang dilakukan Israel di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa telah menyebabkan kerusakan serius pada sejumlah struktur penting di kawasan tersebut. Retakan mulai terlihat di berbagai bangunan, seperti gedung Departemen Wakaf, dinding bagian selatan dan barat kompleks Masjid Al-Aqsa, serta dinding sekolah Al-Ashrafiyeh yang juga terletak dalam area suci itu. Tidak hanya itu, dampak dari penggalian ini juga dirasakan oleh penduduk Palestina yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa meninggalkan rumah mereka, khususnya di lingkungan Wadi Hilweh, karena khawatir bangunan tempat tinggal mereka akan runtuh akibat guncangan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penggalian. Pada Juni 2017, UNESCO secara tegas mengecam tindakan Israel yang terus melakukan penggalian tanpa henti di Yerusalem Timur. Organisasi tersebut menyatakan bahwa praktik ini melanggar hukum internasional dan dianggap ilegal. Namun, Israel dengan tegas menolak menghentikan aktivitas tersebut dan bahkan melarang UNESCO untuk mengakses dan memeriksa berbagai situs yang ada di Yerusalem Timur. Penolakan ini semakin memperkuat kritik terhadap Israel yang dinilai mengabaikan hukum internasional. Hana Isa, yang menjabat sebagai Kepala Komite Tinggi Islam Kristen di Yerusalem, mengeluarkan peringatan keras terkait tujuan utama Israel dalam penggalian ini. Ia menegaskan bahwa Israel tampaknya berusaha mengubah narasi sejarah Yerusalem untuk disesuaikan dengan perspektif Yahudi. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengklaim bahwa segala sesuatu yang ada di bawah tanah Yerusalem adalah bagian dari warisan Yahudi. Dengan cara ini, Israel ingin memperkuat argumen mereka bahwa dalam kesepakatan apapun di masa depan, tanah Yerusalem akan dibagi berdasarkan klaim tersebut, di mana yang berada di bawah tanah sepenuhnya menjadi milik Yahudi. Bahkan, mereka sedang membangun struktur kota di bawah tanah untuk mendukung narasi ini. Pemerintah Israel juga diduga berusaha menghapus jejak sejarah Arab dan Islam yang telah lama melekat di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk menggantikan identitas sejarah kota ini dengan identitas Yahudi yang lebih dominan. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran mendalam, karena Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling sensitif yang memicu konflik di Timur Tengah. Bagi warga Palestina, Yerusalem memiliki nilai historis, religius, dan simbolis yang sangat penting. Mereka terus berharap bahwa suatu hari kota ini akan menjadi ibu kota negara Palestina yang merdeka. Namun, dengan tindakan Israel yang terus berlangsung, harapan tersebut semakin sulit untuk dicapai, dan perselisihan di kawasan ini diperkirakan akan terus berlanjut. Masjid Al-Aqsa terletak di negara Palestina, tepatnya di wilayah pesisir Laut Mediterania yang berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Yordania di sebelah timur, Arab Saudi di sebelah selatan, dan Mesir di sebelah barat. Kompleks suci ini tidak hanya memiliki arti penting bagi umat Islam, tetapi juga dianggap suci oleh umat Yahudi dan Nasrani. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu dari 3 tempat suci utama selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Namun, bagi umat Yahudi, kawasan ini dikenal dengan sebutan Temple Mount, dan mereka mengklaim bahwa situs tersebut adalah lokasi 2 kuil mereka yang dibangun pada zaman kuno. Di dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa dijelaskan sebagai sebuah kawasan yang berisi sebidang tanah dengan batu besar, yang memiliki goa di bawahnya. Kini, di area tersebut terdapat 2 bangunan utama yang menjadi simbol kawasan Al-Aqsa, yaitu Masjid Berkubah Emas, yang dikenal sebagai Kubah Batu, Dome of the Rock, dan Masjid Berkubah Beton. Masjid Berkubah Beton yang terletak di bagian selatan kompleks ini adalah yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Pada masa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Miraj, kawasan Al-Aqsa masih berupa tanah lapang yang berada di puncak sebuah bukit.
pada masa itu belum ada masjid yang dibangun di lokasi tersebut, hanya terdapat sebidang tanah lapang dan sebuah batu besar dengan sebuah goa di bawahnya. Luas keseluruhan kawasan Al-Aqsa saat ini diperkirakan mencapai sekitar 144 hektar, yang menjadikannya salah satu kompleks masjid terbesar di dunia. Sebagai salah satu kota paling bersejarah dan religius di dunia, Yerusalem telah menjadi saksi dari berbagai peradaban, keyakinan, dan peristiwa penting yang membentuk perjalanan manusia selama ribuan tahun. Namun, perselisihan yang berkepanjangan terkait kota ini terus menjadi penghalang bagi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Aktivitas penggalian yang dilakukan Israel di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan fisik pada situs-situs bersejarah, tetapi juga semakin memupuk ketegangan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan di kota ini. Israel melalui berbagai tindakannya tampaknya berusaha membentuk kembali identitas Yerusalem sesuai dengan narasi yang mendukung kepentingan Yahudi. Bahkan, jika itu berarti mengorbankan sejarah panjang yang juga mencakup jejak Arab dan Islam. Di sisi lain, bagi Palestina, Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah simbol harapan, perjuangan, dan kebebasan. Harapan mereka untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara merdeka tampak semakin jauh, mengingat tindakan Israel yang secara perlahan mengubah lanskap kota, baik di atas maupun di bawah tanah. Langkah-langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Yerusalem akan kehilangan identitas multikulturalnya dan berubah menjadi kota yang hanya mencerminkan satu narasi sejarah. Sementara itu, komunitas internasional meski telah memberikan berbagai kecaman termasuk melalui badan seperti UNESCO, tampak belum mampu memberikan tekanan yang cukup untuk menghentikan praktik-praktik tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang besar. Salah satunya, sejauh mana komitmen dunia terhadap perlindungan warisan sejarah dan budaya global? Apakah suara-suara yang menyerukan keadilan dan perdamaian akan mampu mengimbangi kekuatan politik yang beroperasi dengan kepentingan sepihak? Yerusalem sebagai simbol perdamaian tiga agama besar dunia seharusnya menjadi tempat yang merangkul keberagaman, bukan menjadi ajang konflik yang berkepanjangan. Keseimbangan antara hak sejarah, kepentingan religius, dan nilai kemanusiaan harus menjadi fokus utama semua pihak yang peduli pada masa depan kota ini. Karena pada akhirnya nasib Yerusalem tidak hanya mencerminkan konflik geopolitik di kawasan tersebut, tetapi juga mencerminkan kemampuan manusia untuk menghargai dan melestarikan warisan bersama yang dimiliki oleh umat manusia. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk melindungi keutuhan sejarah dan budaya Yerusalem, dunia mungkin kehilangan salah satu simbol keberagaman paling penting yang pernah dimiliki. Maka, inilah saatnya bagi komunitas internasional, termasuk negara-negara yang memiliki pengaruh besar, untuk mengambil tindakan nyata demi memastikan bahwa Yerusalem tetap menjadi kota yang mencerminkan keberagaman, kedamaian, dan toleransi, bukan simbol konflik yang tiada akhir. Itulah tujuan daripada Zionis Israel melakukan penggalian di bawah tanah Masjid Al-Aqsa. Semoga rakyat Palestina dan tempat suci Al-Aqsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawaf.